Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berikut ini adalah tutorialnya tentang konfigurasi router statik untuk menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile ya. Ini di HP saya sudah pernah saya simpan konfigurasinya, jadi tinggal kita buka. Ini oke, router static tutorial open. Iya. Nah, di sini sudah saya beri keterangan tambahan berupa note ya untuk setiap komputer, alamat IP address untuk setiap komputer, dan setiap port yang terhubung atau interface yang terhubung di router ya, di router dan di komputer. Jadi ini IP address-nya saya sudah sertakan di sini di bagian luar ya, biar terlihat. Oke. Nah, kita lihat adik-adik sekalian dari topologi yang ada ini, yang menunjukkan hijau di setiap sambungan kabel ini baru yang di komputer ke switch ya, karena switch itu sifatnya ketika dia terhubung dengan komputer dia akan langsung meneruskan paket sehingga tidak perlu ada konfigurasi, kecuali switch yang digunakan untuk virtual LAN ya. Kalau untuk LAN biasa seperti ini yang kita gunakan, ketika kita hubungkan switch dengan komputer itu otomatis dia sudah indikator lampunya sudah hijau ya, itu menunjukkan dia sudah terhubung. Nah, yang berikutnya adalah kita akan memasukkan IP address untuk semua alat ini, semua alat baik komputer maupun router ya. Kita mulai dari komputer dulu, yang paling kecil 3.2 yang ada di lab TKJ ya. Caranya adalah kita sentuh komputer di lab TKJ dengan nama dengan alamat IP 192.168.3.2 ya. Sentuh, kita pilih desktop ya. Di sini ada menu, kita pilih desktop. Terus kita pilih IPv4 konfigurasi. Ya, nanti pilih statik ya. Anda pilih statik dan masukkan IP address-nya. Ini sudah saya masukkan sebelumnya, jadi sudah ada di sini. Ya, masukkan IP address-nya. Yang pertama IP address 192.168.3.2, subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.3.1. Setelah dimasukkan, jangan lupa ditindis atau disentuh apply change ya, apply change. Setelah itu kita close lagi. Berikutnya yang 3.4 dimasukkan lagi, desktop, IP4 konfigurasi. Terus kita masukkan statik 3.3, subnet mask-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.3.1. Jangan lupa di apply dan kalau sudah di close. Kedua alat tersebut alamat gateway-nya sama karena seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, alamat gateway adalah gerbang keluar dari jaringan. Sehingga karena ini jaringan keluarnya itu melalui router dengan alamat 3.1 sehingga 3.1 menjadi gerbang untuk jaringan di dalam lab TKJ ya. Terakhir yang komputer 3.5 desktop IPv4. Nah, ini belum sempat saya isi, jadi kita isi sekalian.
192.168.3 titik tadi 345 ya, kalau saya tidak salah. Iya 5 ya. Nanti kita lihat. Saya pakai 5 dulu. Terus next, subnet masknya 255.255.255.0. Terus gateway-nya 192.168.3.1. Oke, jangan lupa di apply change dan di close. Oke ya, 3.2, 3.4, 3.5. Oh, ternyata 3.3 saya lewati ya. Saya 3.2, 3.4 dan 3.5. Oke, tidak masalah. Nanti adik-adik punya menyesuaikan ya. Itu untuk jaringan di TKJ. Berikutnya di jaringan di IP address di komputer yang ada di RPL dan multimedia, silakan diteruskan sendiri ya. Saya sudah memberi contoh 3 itu. Langkah selanjutnya adalah di router. Nah, ini yang penting di router. Lihat, di router ini adik-adik lihat kabel yang dari switch FA3, Fast Ethernet 3/1 di switch itu masuk ke router di port FA0/0. 0/0. Ini yang di HP saya. Nanti di HP adik-adik perhatikan ya. Bagaimana cara memunculkan interface itu diklik di sini. Di titik 3 ini di atas, terus option, terus show port label ini pastikan dia warna biru ya. Show port label pastikan warna biru ya. Kalau dia tidak ada warna biru, hilang, nama-nama portnya hilang. Jadi kita pastikan dia warna biru. Setelah itu kita kembali. Oke. Yang di sini adalah FA0/0 ya. Ini yang di router TKJ. Ini akan kita konfigurasi. Kalau yang ke router multimedia, kabel yang merah kayak petir ini SE serial 2/0. Jadi itu yang kita ingat ya. Portnya dan IP-nya. IP-nya yang di sini 3.1 dan IP yang di atas 88.1. Kita ambil dulu yang pertama. Yang pertama FA/0/0 dengan IP 3.1. Tekan routernya, tekan CLI, ya, terus enter. Sebelah kanan ini enter. Oke, sudah seperti ini. Terus kita pilih enable. Untuk komen yang lain nanti sambil jalan kalian akan saya jelaskan ya. Tapi kita fokus dulu ke membuat routing ini. Enable, terus enter. Oke, perhatikan portnya, kursornya berubah menjadi tanda pagar, router tanda pagar. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi. Perintahnya adalah kita klik atau kita sentuh configure, terus kita klik terminal, enter, ya. Portnya berubah atau promnya berubah menjadi router config tanda pagar. Berikutnya kita masukkan interface-nya ya. Jadi interface yang akan kita tambahkan IP address. Jadi kita cari interface. Nah, ini interface ya. Tekan interface Fast Ethernet ya. FA tadi Fast Ethernet. Fast Ethernet. Terus kita masukkan nomornya. Tadi yang tadi berapa tadi ya? 0/0 ya. Iya. Kita tulis saya ulangi ya, tunggu untuk memastikan. Kita lihat lagi 0/0. Oke. Config, jadi interface, saya ulangi ya. Jadi setelah enable terus config, terus interface, ini interface, terus Fast Ethernet disentuh, terus masukkan
angka 0 sampai 9-nya disentuh, tulis 0 slash 0 ya, terus enter. Ya, nanti promnya berubah router config if. Berarti sekarang kita sudah di dalam interface fast Ethernet 0.0. Sekarang kita menambahkan IP address. Kita pilih IP. Nah, ini ada IP. Pilih IP, terus address. Address di mana address? Nah, ini. Address ya. Terus kita masukkan IP-nya 192.168.3.1. Oke. Spasi subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Oke, karena komputer ini adalah gerbang atau gateway, maka kita tidak perlu memberikan gateway lagi di komputer ini ya, atau di router ini, karena dialah gateway, dialah gerbang. Kalau sudah, kita enter. Oke, sudah. Jika tidak ada informasi error, maka perintah tersebut berhasil ya. Berikutnya adalah juga yang penting adalah kita mengaktifkan interface tersebut. Caranya adalah kita pilih no, ini no, dan shutdown, no shutdown. Nah ini no shutdown ya, no shutdown, enter. Oke. Fast Ethernet change up ya, artinya fast Ethernet tersebut dinyalakan. Oke. Ini yang konfigurasi untuk IP address, memasukkan IP address di router untuk interface FA0/0 ya, yang terhubung ke switch. Sekarang kita lihat ya, adik-adik sekalian, dilihat sudah ada perubahan ya dibandingkan yang tadi. Jadi kalau tadi antara FA3/1 dan FA0/0 itu warna merah titiknya, indikator portnya, sekarang sudah berubah menjadi hijau ya. Oke. Ini sudah terhubung. Kalau kita mau cek, kita akan cek dari konektivitasnya. Kita cek dari IP dari komputer 3.2. Ini bisa kita sentuh 3.2. Terus kita pilih desktop. Terus kita pilih command prompt. Dan kita gunakan perintah ping. Perintah ping ini adalah perintah untuk mengecek hubungan antara satu titik ke titik yang lainnya, satu node ke node yang lain, satu host ke host yang lainnya. 3.1 ya. Oke, kita enter. Ya. Replay ya. 32 bytes, waktunya 1 milisekund, time to read-nya 255 ya. Dikirim 4, send 4 dan diterima 4, receive 4 ya. 0% loss. Close. Ini antara 3.2 dan 3.1 router sudah terhubung. Oke. Kita lanjutkan ke menghubungkan antara router TKJ dan router RPL ya. Memberikan IP address di port serial 2/0 dan di port serial 2/0 di TKJ dan di RPL dengan IP yang di TKJ 88.1 di RPL 88.2. Oke, kita masuk dulu di router TKJ, sentuh routernya, terus CLI, sentuh CLI, terus enter. Ini kita exit dulu. Ini tadi konfigurasi kita yang sebelumnya, kita keluar dulu dari config if-nya. Berarti kita exit dulu, exit ini N ya. N, oke, enter. Nah, ini sudah masuk di router, promnya router. Ini kita masuk lagi configure terminal, enter. Oke. Terus kita masuk ke interface serial. Jadi kita pilih interface, terus serial, ya. Masukkan angka, serialnya 2/0 ya. Ini yang tadi saya bilang, perhatikan angkanya 2/0, oke. Berubah, tidak ada error, config if-nya berarti oke. Berikutnya tinggal kita masukkan
IP address. Kita pilih IP address, masukkan IP addressnya 192.168.88.1. Oke, kita enter. Sebelum di enter jangan lupa subnet masknya ya. 255.255.255.0. Oke, enter. Ya, dan perintah berikutnya adalah no shutdown agar interface tersebut up. No shutdown, enter. Oke, selesai. Kita end lagi. Oke, kita akan pindah ke router yang kedua di 88.2 untuk serial 2/0 ya, router RPL port serial 2/0 ya. Oke, ini kita klik CLI, ini router yang kedua, enter. Oke, router kita enable, enter. Terus configure terminal, enter. Oke. Terus interface, kita masuk ke interface. Mana interface? Lewat ya. Interface. Nah, ini interface. Terus nama interface-nya serial. Masukkan serialnya. Angkanya masukkan 2/0. Enter. Ya, oke. Kita masukkan IP address. Nah, IP address. Ini IP titik address titik, masukkan IP addressnya 192.168.88.2 ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Oke. Dan terakhir perintahnya adalah no shutdown ya. No shutdown. Ini gunanya untuk enter, membuat interface serial itu menjadi up ya. Oke. Ini sudah selesai, kita lihat perubahannya. Ini end lagi. Kita end, keluar dari config if-nya. Kita lihat perubahannya di atas. Oke, Anda lihat adik-adik sekalian, indikator kabel yang terhubung di router TKJ untuk port serial 2/0 sudah terhubung, sudah lampunya sudah hijau ya, dengan router serial 2/0 yang di RPL 88.2. Oke. Dengan petunjuk saya ini mudah-mudahan ini bisa meneruskan ya, diteruskan untuk port yang selanjutnya ya, untuk port yang selanjutnya sesuai konfigurasi yang adik-adik buat di rumah ya, di HP masing-masing. Ingat, kuncinya adalah perhatikan nama dari setiap interface ya, nama dari setiap interface, karena itu yang menentukan sukses atau tidaknya konfigurasi kita. Perhatikan nama dari setiap interface pada saat kita melakukan konfigurasi. Untuk memunculkan nama interface, saya ulangi, tindis tanda 3 di atas pojok kiri, pilih option, pastikan di sini show port labelnya aktif ya. Kalau ini saya hilangkan, adik-adik bisa lihat port label, nama port labelnya hilang ya. Tapi kalau ini aktif, maka nama port labelnya muncul ya. Oke. Jangan lupa pekerjaannya kita simpan. Klik di paling kiri, terus save network ya. Save network. Oke. Nanti tutorial ini akan saya lanjutkan hasilnya. Setelah semua IP terpasang ya.
Untuk contohnya tadi sudah saya contohkan di komputer dan di router TKJ dan di router RPR untuk kabel serial. Adik-adik silakan melanjutkan sendiri karena kalau terlalu panjang nanti videonya jadi lama dan membebani bandwidth ya. Nanti akan ada lagi video berikutnya tentang router ya, menghubungkan komputer yang dari TKJ sampai paling ujung ke multimedia. Oke, saya kira itu untuk tutorial yang pertama. Silakan nanti dicoba langsung sambil mengikuti tahapan-tahapan pada tutorial yang saya sampaikan ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Silakan dicoba ya.